Begitu saya lihat ke belakang nggak ada siapa-siapa, tapi di spion itu ada yang numpang di motor saya. Nah di situ saya baru ngeh gitu sahabat channel. Wah kata saya pantesan nggak ada yang mau bareng sama saya gitu kan. Udah akhirnya saya makin ngebut gitu kan. Saya di spion itu ada, tapi begitu kalau kita ngeliat ke belakang itu nggak ada yang numpang. Akhirnya bensin pun habis sahabat channel. Sampailah di tengah-tengah hutan. Saya mau arah kemana pun nggak bisa, harus ngedorong. Saya udah pasrah doang, nunggu juga kanan kirinya juga pohon juga sepi banget, posisinya gelap sahabat channel. Saya udah pasrah. Gitu sahabat channel. Itu di situ sambil nunggu di situ banyak penglihatan yang tak kasat mata. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa lagi di Mitra Pemuda Channel. Dan terima kasih yang udah mampir dan klik video ini. Seperti biasa malam hari ini berjumpa lagi dengan saya sendiri Chandra Wijaya, yaitu akan menceritakan sebuah kisah pengalaman saya sendiri nih sahabat channel, yaitu tersesat di kota Pemalang, Jawa Tengah. Ingin tahu keseruan ceritanya sahabat channel? Inilah kisahnya. Jadi di awal tahun 2017 sahabat channel. Jadi saya ini bertepatan mau pulang kampung nih sahabat channel. Kebetulan kampung saya tuh di daerah Pekalongan nih sahabat channel. Nah setelah lebaran hari keempat atau kelima lah, ini saya mau silaturahmi ke daerah Pekalongan ke teman saya sahabat channel, untuk punya ada urusan, yaitu buat nyari inilah pembantu rumah tangga nih sahabat channel. Katanya teman saya ini adalah yang mau kerja di tempat saya nih, kebetulan di rumah saya. Ya udah akhirnya dari Pekalongan saya langsung berangkat ke daerah Pemalang nih sahabat channel. Perjalanannya dari dari Pekalongan itu sampai Pemalang ya sekitar 3 atau 4 jam lah jalan santai. Pemandangannya ya kanan kirinya pohon gitu. Saya masuk lewat jalur yang stasiun apa tuh, saya ingat stasiun Roro Dongkal ya sahabat channel, di daerah Pemalang. Ya udah akhirnya saya jalan tuh sekitar siang-siangan lah sahabat channel, jam-jam 2 siang lah. Namanya di Jawa Tengah tuh pasti udah adem lah di situ sahabat channel. Sesampainya di sana itu jam-jam setengah 5, jam 5 lah. Akhirnya saya ketemu nih sama teman saya ini, namanya Yoga nih sahabat channel. Nah akhirnya ketemu ngobrol-ngobrol, ya udah nanti dikasih tahu gitu kan bahwa ada yang mau kerja di rumah saya nih sahabat channel sebagai pembantu rumah tangga. Ya udah akhirnya saya udah simpen nomornya yang mau kerja ini, terus dengan gaji yang saya udah omongin. Si Yoga nih ngomong setelah ngajak makan saya nih sahabat channel, kata si Yoga, "Mas, ayo makan dulu." Akhirnya makan. Setelah makan tuh saya sempet diajak ke sawah lah gitu, ngambil yang namanya selada lah. Selada tuh ya bisa kayak semacam kangkung atau kayak tanaman kayak lalapan-lalapan gitulah, buat dibawa ke daerah Pekalongan gitu sahabat channel pulangnya.
Setelah dari sawah itu sahabat channel udah mulai ngobrol-ngobrol, akhirnya maghrib pun udah cepet banget tuh berasa. Ya udah maghrib, sholat maghrib gitu. Habis sholat maghrib ngobrol lagi, habis ngobrol-ngobrol-ngobrol sampai sholat isya tuh lewat tuh sahabat channel. Ngobrol namanya kita nggak pernah ketemu juga nih sahabat channel udah lama. Ya udah ngobrol-ngobrol-ngobrol-ngobrol-ngobrol gitu. Jam 10 atau jam setengah 11 udah berasa, aduh kayaknya gue mesti pulang nih gak gitu. Oh ya udah mas, mendingan yoga antar aja lah kawal gitu kan, sampai mana gitu kan, ya sampai daerah kotanya lah, soalnya kalau nggak dikawal takutnya ada apa-apa lah, udah jam setengah 11 dia bilang gitu kan. Akhirnya tuh saya dikawal tuh si yoga sama temennya, saya sendiri gitu. Saya ikutin yoganya dari belakang sahabat channel. Emang waktu itu suasananya tuh ya karena habis lebaran itu sepi sahabat channel. Jadi saya dikawal tuh sampai mau ke kotanya lah, kota Pemalangnya. Kalau udah jalur Pantura kan udah rame gitu sahabat channel. Ya udah, akhirnya pas pengawalan itu sahabat channel, ya saya cek bensin dulu lah. Saya bilang, wah bensin mendingan isi dulu lah gitu. Saya callingin si yoganya, enggak, nanti kalau ada pom bensin berhenti ya gitu. Akhirnya ketemulah pom bensin nih gitu. Saya isi dulu, saya fullin. Takutnya namanya habis di jalan, takutnya kita nggak tahu itu daerah kan, ngeri ngeri juga. Posisi udah jam-jam 11 mau setengah 12 malam lah sahabat channel. Ya udah setelah pengisian kita berangkat lagi tuh sahabat channel. Malam posisinya emang gelap dan lampu juga masih jarang lampu lah sahabat channel di tahun itu. Udah saya ikutin, nggak berapa lama saya lihat tuh stasiun Roro Dongkal gitu sahabat channel. Wah, pikir saya, oh udah mulai deket nih. Saya bilang gitu. Akhirnya saya nyamperin lagi tuh ke si yoganya gitu kan. Gak, kayaknya udah sampai sini aja nganternya. Wah jangan mas, masih jauh, masih banyak tempat-tempat yang rawan, takutnya ada apa-apa. Enggak, saya udah apal, saya bilang gitu sahabat channel. Karena kan posisi ngeliat tadi siangnya itu kayak stasiun itu kayaknya oh udah dekat nih dari kota, jadi nggak perlu diantar gitu. Cuman si yoganya ini, jangan mas katanya, jangan berhenti di sini. Saya bilang udah berhenti aja di sini, saya bilang kayak gitu sahabat channel. Ya udah, akhirnya bener nih mas, nggak apa-apa. Iya nggak apa-apa. Akhirnya yoga putar balik, izin salaman, ya udah hati-hati mas gitu, kalau ada apa-apa telepon ya gitu. Ya udah, akhirnya saya berangkat tuh sendirian karena setel yakin bensin udah penuh dan saya jalannya udah inget kalau dari stasiun ini itu udah pasti deket gitu sahabat channel. Akhirnya saya naik motor sendiri, masuk, saya ngikutin arah gitu sahabat channel. Kok kata saya jalannya kok nggak nyampe-nyampe, saya bilang gitu. Ya udah, saya lihat ke depan kok sepi banget jalannya. Apa emang suasananya masih lebaran gitu sahabat channel. Ya udah, akhirnya nggak berapa lama gitu kan, saya berhenti dulu, sempet berhenti gitu, sempet udah kebelet kencing nih sahabat channel gitu, kebelet pipis lah. Tapi mau nggak mau karena jauh dari perumahan, ya udah pokoknya itu suaranya krik krik krik, banyak jangkrik lah. Tapi saya pastiin di depannya kayak kayak apa kayak hutan gitulah sahabat channel, kanan kiri ya cuman pohon-pohon. Ya udah saya numpang tuh di situ sahabat channel. Begitu apa namanya, begitu udah selesai saya cebok pakai daun tuh sahabat channel. Saya coba nyalain rokok dulu tuh sahabat channel. Tep gitu kan. Terus nyalain rokok, saya isep gitu kan. Nggak berapa lama itu ada motor lewat.
Wah, kata saya, cari barengan nih, saya bilang gitu. Saya lambain tangan saya, bang, bareng bang, gitu. Sambil lihat keadaan gini, sambil kaget, dia langsung ngebut tuh sahabat channel. Langsung ngebut, dah. Kata saya, kenapa ini saya? Ya udah, karena lama-lama diem di situ di tengah hutan sendirian ya, sahabat channel. Kanan kiri udah cuman pohon-pohon doang. Ya udah, akhirnya saya jalan nih sahabat channel. Jalan, kok motor yang tadi nggak ada ya, tiba-tiba cepet banget jalannya, saya bilang gitu kan. Nggak berapa lama itu ada kayak sinar, apa namanya, sinar mobil lah, lampu mobil itu di belakang. Wah, ada mobil nih gitu. Saya ngeri-ngerinya bukan bukan setan, takutnya begal gitu kan. Gak berapa lama gitu kan, tuh mobil tuh sebelum saya mau apa nungguin lewat, itu dia klakson klakson, tin 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 gitu kan, tin tin, makin kencang. Nah, dia ngebalap saya, cuman keneknya itu ya sahabat channel, saya udah sempet ngeliat ke arah keneknya itu cuman gini doang sahabat channel, cuman begitu. Kata saya, ada apaan ya gitu kan. Ya udah, akhirnya saya ditinggal lagi. Ya udah, saya lanjutin perjalanan gitu sahabat channel, karena posisi mau nyalain map juga sinyalnya juga nggak ada sahabat channel, hilang di situ saat itu, di daerah itu hilang. Udah, akhirnya saya jalan terus gitu kan. Akhirnya nggak berapa lama itu saya ketemu sama mobil yang tadi geleng-gelengin kepala tuh keneknya sahabat channel. Akhirnya saya kasih kejar gitu kan. Saya bilang maksudnya jalan bareng mas atau bang gitu kan. Saya nggak dikasih lewat, saya mau beginiin kan. Mau saya salip, dia nutup. Saya mau ke kiri, dia nutup ke kiri gitu. Waduh, kata saya, ada apaan? Saya bilang gitu. Dalam keadaan ngebut gitu, nggak ngeh, di dalam apa, dalam spion saya yang sebelah kanan gitu sahabat channel. Saya lihat kayak gini, dah kok di belakang saya kayak ada yang numpang gitu kan, rambutnya panjang, jadi dia duduknya ke samping ini nih sahabat channel, samping gitu kayak perempuan. Saya lagi dalam keadaan ngebut, itu dia ada yang numpangin di belakang motor saya sahabat channel. Wah, saya makin panik kan, set. Begitu saya lihat ke belakang nggak ada siapa-siapa, tapi di spion itu ada yang numpang di motor saya. Nah, di situ saya baru ngeh gitu sahabat channel. Wah, kata saya, pantesan nggak ada yang mau bareng sama saya gitu kan. Udah, akhirnya saya makin ngebut gitu kan. Saya di spion itu ada, tapi begitu kalau kita ngeliat ke belakang itu nggak ada yang numpang sahabat channel. Duh, langsung merinding nih sahabat channel. Nah udah, akhirnya udah jam, saya lihat di jam itu udah jam setengah satu atau jam satuan lah sahabat channel. Udah, saya lanjutin jalan aja itu sahabat channel sampai jalan di situ, dan akhirnya itu saya cuman muter-muter aja dari tadi gitu sampai nggak nemuin ke kotanya Pemalang itu. Udah sampai putus asa gitu sahabat channel. Ya udah, saya pasrah jalanin aja sampai tuh bensinnya habis sahabat channel. Saya lihat di spion lagi, dia masih ada duduk di motor gitu sahabat channel. Tapi kalau saya lihat dari belakang nggak ada. Akhirnya bensin pun habis sahabat channel. Sampailah di tengah-tengah hutan. Saya mau arah kemana pun nggak bisa, harus ngedorong gitu sahabat channel. Ya udah, sampai di situ saya coba, ya udahlah, ini udah pasti nih ada yang ngikutin saya. Saya baca-baca lagi itu kan sahabat channel, meminta bantuan lah, minta bantuan sama Allah, mudah-mudahan hal-hal yang jahat tuh ke saya dijauhkan lah gitu sahabat channel. Saya buka tangki motor ya kan, karena di spion pas berhenti itu yang numpang itu yang rambutnya sesosok rambut yang panjang itu nggak ada sahabat channel. Saya cek bensinnya habis gitu sahabat channel.
Saya udah pasrah doang, nunggu juga kanan kirinya juga pohon juga sepi banget, posisinya gelap sahabat channel. Saya udah pasrah gitu sahabat channel. Itu di situ sambil nunggu di situ banyak penglihatan yang tak kasat mata ya sahabat channel. Banyak makhluk-makhluk ya udah cuman nampakin diri aja sahabat channel. Nampakin diri, saya udah istighfar, astagfirullahaladzim, ya Allah tolongin saya ya Allah, saya bilang gitu kan, sampai kapan nih kayak gini ya kan. Gak berapa lama, itu jam setengah 3 sahabat channel, ada mobil lewat gitu. Ya udah, saya gini-gini, saya kiri-kiri, itu nggak mau berhenti sahabat channel. Wah kata saya, bang tolong bang, mas tolong mas, nggak mau berhenti. Mungkin pemikiran tuh yang bawa mobil takutnya begal atau gimana gitu sahabat channel. Ya udah, akhirnya mau nggak mau dari jam 3 itu saya harus bertahan sampai pagi gitu sahabat channel, sampai azan subuh. Di situ ya luar biasa lah. Udah, saya udah pasrah, udah nutup muka aja sahabat channel, nggak ada yang bisa saya lakuin gitu sahabat channel. Udah terdengar suara azan gitu sahabat channel, itu udah mulai lalu lalang kendaraan bermotor. Kata saya alhamdulillah, kata saya ini luar biasa banget gitu. Saya bilang gitu kan, saya berhentiin beberapa motor, akhirnya mau berhenti, Pak boleh minta tolong nggak beliin saya bensin, tapi jauh dek. Ya udah Pak, nanti saya bayar sama ongkos-ongkosnya, saya bilang gitu. Oh ya, ya udah. Akhirnya saya udah percaya aja, saya kasih uangnya, dia mau balik lagi atau gimana udah. Pokoknya saya percaya dah, insya Allah tuh bapak-bapak nolongin saya bilang gitu kan. Ya udah, akhirnya bapak-bapak itu jujur gitu nolongin saya sahabat channel. Akhirnya diisiin bensin 2 botol, akhirnya motor tuh nyala juga alhamdulillah, karena memang posisinya kehabisan bensin. Udah mau jam 5 lewat habis setelah azan subuh gitu. Ya udah, saya naik gitu, saya nengok belakang tuh yang semalam numpang sama saya, dia masih berdiri di pohon sahabat channel, cuma nantep saya bilang ininya tuh matanya itu udah nggak ada hitamnya, jadi kayak bolong aja gitu sahabat channel, nggak ada matanya gitu, rambutnya panjang gitu sahabat channel, mukanya tuh pucat. Nggak tahu dah numpang di saya tuh jadi terbengkalai, harus tersesat di kota Pemalang ya sahabat channel. Ya udah, akhirnya saya pulang gitu kan, masih mikirin kejadian kalau tadi malam tuh saya masih ada yang numpangin saya gitu kan. Gak berapa lama kalau udah di sekitar kota tuh HP udah mulai aktif gitu sahabat channel. Akhirnya keluarga saya, istri saya telepon gitu. Di mana katanya gitu kan. Wah pokoknya panjang lah diceritain gitu. Ya udah cepet pulang lah, yang penting udah ada kabarnya gitu kan. Udah akhirnya saya selesaiin perjalanan saya pulang, saya ceritain ke istri saya itu sahabat channel. Ya udah, jadi buat pembelajaran kalau daerah orang, kalau memang yang nganter itu mau sampai kota ya mendingan kita ngikut gitu, jangan kita kayak saya nih so tahu, oh udah deket, udah tahu jalannya, akhirnya nggak deket dan jalannya nggak ketemu, malah tersesat gitu sahabat channel. Ya mungkin itu aja sahabat channel perjalanan saya, yaitu tersesat di kota Pemalang gitu, karena mau lagi main ke tempat temen. Jadi ya udah nginep di tengah-tengah hutan, yang ngeliatin banyak-banyak makhluk halus gitu. Udah pasrah aja sahabat channel, karena posisinya habis bensin gitu. Oke, terima kasih sahabat channel yang udah selalu dukung channel ini, dan yang bagi yang berpuasa mudah-mudahan bisa selesai puasanya sampai lebaran nanti, dan Allah kasih keberkahan buat kita semua sahabat channel. Nah, mungkin itu aja. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.